Coba sekarang Mas Roland anggap ya. Ini kita asumsikan ini sekarang. Ini sekarang terusan Suez. Angin kencang, cuma ini bagian yang paling tinggi. Mutar ini, Pak. Kalau hampir 180 km per jam kecepatan anginnya. Tambah lagi badai pasir. Ada bagian tersempit daripada Selat Malaka ini. Sehingga kenapa dibutuhkan di sana pemanduan? Kenapa nggak dibuat wajib pandu? Nggak bisa kalau nggak ada kesepakatan. Jadi Malaysia, Singapura, dan Indonesia harus sepakat. Sering tumpang tindih nggak sih menurut Bapak instansi ini? Apa yang ada di darat, begitu juga mungkin di laut. Selamat siang dan selamat datang Pak Herman, Presiden INAMPA ya. Ya, terima kasih Pak Roland. Ya. Kalau INAMPA ini Indonesian Maritime Pilots Association. Benar. Nah, kalau kita ngomong tentang pilot ya, jadi bukan di udara aja nih, tetapi juga ada di laut ya, juga ada pilot nih. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu nih, selamat hari ulang tahun ya untuk INAMPA yang ke-18 ya. Ke-18, benar. Terima kasih Pak Roland ya. Jadi terima kasih buat ucapannya. Kita juga senang bisa diundang hari ini oleh Kapal Aku TV. Iya, terima kasih Pak. Ya. Pak, sebelumnya mungkin kita boleh sharing info ya, Baik. apa itu maritime pilot, Pak? Baik. Namun sebelumnya saya pertama terima kasih pada siang atau menjelang sore hari ini bisa hadir di sini. Saya mulai dengan preambel sedikit Pak Roland. Oke. Jadi saya tertarik dengan kata-kata Steve Prefontaine. Dia mengatakan begini. Jika ingin menjadi pribadi yang terus berkembang, manfaatkan waktumu untuk mencari inspirasi dari orang lain. Jadi saya pikir apa yang Anda lakukan ini sangat baik sekali. Hari ini kita ketemu dalam kaitan namanya literasi kemaritiman. Jadi literasi kemaritiman ini kenapa menjadi sangat penting? Kita ketahui banyak yang dibuat oleh riset, termasuk DBS Asian Insight pernah melakukan riset mengatakan abad 21 ini miliknya Asia. Nah, kalau ini miliknya Asia, saya pikir peluang kita di sektor kemaritiman itu menjadi sangat penting. Kemudian, kalau kita berbicara tentang faktor terpenting dalam pemilihan transportasi, itu apa? Pertama, keamanan. Yang kedua disebut keselamatan, terus yang ketiga kenyamanan, yang keempat disebut juga itu adalah keterjangkauan dan ketersediaan. Nah, kalau kita lari lagi kepada yang berhubungan dengan masalah tadi aspek transportation, ada 4 kami sebutkan. Kita lari coba apa sih yang dilakukan oleh maritime pilot. Nah, maritime safety adalah tugas kita. Dan maritime safety itu berdasarkan literatur yang ada, itu dibagi menjadi 3 kategori. Maritime safety itu sebagai regulatory, sebagai aturan. Maritime safety itu sebagai situation, situasi, dan action. Nah, seorang perwira pandu melaksanakan tugas, maka tiga parameter ini yang dia pakai. Ya. Nah, kalau kita lihat lebih komprehensif sedikit, apa sih maritime pilot? Jadi, IMO, International Maritime Organization, termasuk IMPA sebagai induknya kita, International Maritime Pilot Association, yang berpusat di London mengatakan, saya bacakan sedikit ini Pak Roland, the maritime pilot is highly qualified professional mariner with specialized experience, knowledge, and skill. Pilotage is a high-level public safety service and must be regulated by the state. Jadi, must be regulated by the state. Safety shall not be compromised by competition, commercial pressures, or market forces. Nah, inilah peran yang dilakukan oleh seorang perwira pandu maritim. Ya, nah. Kemudian perwira pandu maritim itu melaksanakan tugas di mana? Jadi kalau barangkali pemirsa televisi ini termasuk juga Pak Roland pernah mendengar, kita hanya mendengarkan itu pemanduan ada di pelabuhan. Ternyata itu sampai 8-7 kategori. Ada namanya estuarial pilotage. Ada namanya river pilotage. Jadi kalau kita ke Kalimantan misalnya, atau mungkin di Riau, ya. Kemudian ada canal pilotage. Kemudian ada harbor pilotage, ada dock pilotage, ada deep sea. Nanti kita akan bicara Selat Malaka. Nah, yang terakhir katanya pilot exemption certificate. Nah, inilah program kerja, inilah ruang lingkup
yang dilakukan oleh seorang perwira pandu maritim dalam melaksanakan tugasnya. Nah, secara khusus perwira pandu maritim di Indonesia itu masuk dalam namanya apa yang kita sebut sebagai anggota INAMPA. Kami jelaskan sedikit. Jadi INAMPA adalah organisasi resmi perwira pandu di seluruh Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Ya, jadi kita satu-satunya. Terus di mana-mana mereka berada? Ya tentunya di seluruh Indonesia. Nah ini kira-kira barangkali penjelasan mengenai apa itu maritime pilot. Total boleh tahu ada berapa anggota Pak? Kita total di seluruh Indonesia sebelum hari Senin kemarin 1.200 orang. Hari Senin tanggal seminggu yang lalu 21 ya. Seminggu yang lalu bertanggal 12 kalau nggak salah. Okay. 12. Baru ada pelantikan sekitar 45 orang yang baru. Okay. Berarti 1.245 orang. Di mana posisinya? Tentunya Bapak berkenan. Di seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Dari Pulau Miangas di dekat Filipina sampai Pulau Rote dekat perbatasan dengan Australia. Persyaratan untuk menjadi seorang pilot apa aja Pak? Nah ini yang bagus Pak. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan apa sih persyaratan menjadi seorang maritime pilot? Jadi pemanduan itu adalah kegiatan untuk memberikan advice. Jadi ketika kita menjadi seorang perwira pandu, maka saya bacakan supaya nanti tidak salah karena ini sedikit rigid aturannya. Pertama ada nanti persyaratan untuk menjadi pandu tingkat 1. Itu sesuai dengan PM 57 mengenai pemanduan dan penundulan kapal. Syaratnya apa? Memiliki ijazah pelaut paling rendah ahli nautika tingkat 2. Ya, ANT 2. Kemudian berpengalaman memandu kapal paling sedikit 200 kapal. Ukuran besar sampai dengan minimal 600 GT. Memegang ijazah laut ANT 2. Ya, kemudian yang berikut itu bersifat normatif ya, pastinya berbadan sehat. Kemampuan bahasa Inggris. TOEFL-nya itu skor minimum 380. Itu untuk pandu tingkat 1. Terus ada pandu tingkat 2. Memiliki ijazah paling rendah ahli nautika tingkat 3. Kemudian berpengalaman sebagai nakoda kapal minimal GT 1000 gross ton dengan masa layar 3 tahun. Kemudian juga di sini ada TOEFL-nya kurang lebih 380. Oke. Nah inilah persyaratan. Jadi menjadi seorang perwira pandu, Anda harus punya background notice. Tidak bisa orang mesin. Gitu. Berarti harus membawa kapal dulu ya? Harus, tidak bisa langsung. Jadi itu pun ada persyaratan lagi Pak. Dia harus minimum usianya itu 30 tahun ke atas. Supaya apa? Jadi begitu tamat dari akademi, dia harus berlayar dulu dengan pengalaman minimum 3 tahun tadi. Itulah menjadi modal dia. Jadi tidak serta-merta tamat dari akademi, saya mau sekolah pandu nggak bisa. Oh, berarti rank antara pilot dan perwira itu pilot lebih tinggi dong? Pasti. Oke. Pasti dong. Namanya saja perwira pandu kan. Perwira pandu ya. Jadi mereka sudah berpengalaman dulu sebagai nakoda atau perwira di kapal niaga selama sekian tahun, baru masuk menjadi perwira pandu. Oke. Ya. Setahu kita kan kalau kita mau penyandaran kapal nih atau mungkin pelepasan kapal itu tetap dibutuhkan pilot ya, pilot dan pandu. Ya. Apakah benar Pak? Benar. Jadi begini, ketika daerah itu pelabuhan, tadi saya menyebutkan ada 7 rejimnya. Pekerjaan pemanduan itu adalah regulation by law. Nah, kemudian dikatakan tadi, kalau katakanlah di Tanjung Priok, setiap pergerakan kapal, setiap kapal yang mau sandar, yang masuk dan keluar harus menggunakan jaso. Karena aturan menyebutkan seperti itu. Ya, nah kapal pandu adalah kapal untuk mengantar perwira pandunya, menggerakkan daripada kapal itu namanya kapal tunda. Jadi persyaratan mengharuskan membutuhkan kapal tunda dan membutuhkan seorang perwira pandu itu adalah persyaratan yang harus kita lakukan. Nah, coba. Oke Pak, tadi kan Bapak infonya ada kanal pilot. Ya. Betul. Nah ini kita mau refer nih ke salah satu kecelakaannya yang sudah terjadi lah di beberapa bulan lalu itu tentang Suez Pak, Suez Canal. Itu kan ada kapal Ever Given ya, kalau bisa kita lihat di ini salah satu newsnya bahwa kecelakaan ini adalah human error. Coba turun ke bawah dikit. Nah ini yang terjadi kan, fotonya nih, ke bawah lagi.
ke bawah lagi. Nah, kalau kita bisa lihat nih Pak, dari newsnya, ini bahwa Ever Given itu menempuh dengan kecepatan 13,5 knot sebelum 12 menit ya, sebelum kecelakaan itu terjadi. Insiden itu ya. Dan di sana allowable speed itu 7,6 sampai 8,6. Berarti ini overspeed dong. Dan di bawah kalau nggak salah disebutin juga bahwa ada 2 pilot nih, kanal pilot yang naik di atas kapal. Di atas kapal. Nah, menurut Bapak ini kesalahannya apakah dari pilot nih, Pak? Nah, baik. Jadi pertama begini, pada waktu kejadian itu kecepatan angin 40 knot per jam. Jadi saya jelaskan, ini saya 40 knot per jam. Kemudian ada badai pasir. Ada badai pasir. Ini adalah bagian yang paling sempit di mana terusan Suez itu belum dikeruk untuk 2 alur. Jadi ini bagian paling sempit. Di sana sudah ditetapkan secara umum kecepatan maksimum itu adalah 8 knots. Dan tercatat pada waktu itu di data pada kapal Ever Given 13 knots. Nah, kalau dengan 13 knot ada perwira pandu di sana, kemudian angin kecepatannya 40 knot per jam, ditambah lagi badai pasir, apa yang terjadi pada waktu itu memang ABK tidak ada apa-apa. 25 orang ABK tidak luka. Kemudian itu lambung kapal juga nggak rusak. Kargo juga nggak rusak. Nggak ada kebocoran minyak. Nah, kalau angin kecepatannya hampir 85 km per jam, ya, kemudian di terusan Suez itu nggak ada gunung, Pak. Jadi yang paling tinggi hanya bagian dari kapal ini, yang tingginya hampir 50 meter. Ini pasti terseret, Pak. Pasti terseret. Karena nggak ada yang harus ditolak lagi oleh angin itu. Nah, di sini apa kejadiannya? Fungsi seorang perwira pandu adalah memberikan advice. Kalau dia sudah mengetahui bahwa akan ada badai, kemudian kecepatan dia lihat di monitor, dia harusnya memberikan info. Itu satu ya. Kemudian semua tanggung jawab tetap itu pada nakoda kapal. Undang-undang internasional, regional, termasuk nasional, lokal mewajibkan. Nah, disitulah seyogianya si nakoda kapal juga harus mengambil action. Ya, nah pertanyaannya berikutnya, kalau kejadian ini siapa yang disalahkan? Betul. Kita tunggu hasil penyelidikan. Ya, akan dilakukan kan sekarang itu kapal Ever Given sedang ditahan dan pemerintah Mesir menuntut 14 triliun sebagai pengganti. 14 triliun itu kira-kira untuk apa akan mereka lakukan di sana? Apakah biaya untuk 14 kapal pandu untuk menarik kapal itu, ulangi, kapal tunda, atau mungkin biaya sewa 2 kapal truk yang mengangkut kru itu tadi, atau ganti rugi pendapatan selama seminggu, atau juga biaya mungkin mendatangkan air pasang, termasuk tenaga kerja yang 800. Nah, secara umum, tapi kita tunggu nanti hasil penyelidikan dari otoritas setempat, maka di sana pertama adalah apa yang disebut karena faktor cuaca alam. Kemudian kalau ditanya ada human error, pasti ada human error. Ya, jadi ada 3 penyebabnya selain tadi dari kondisi yang ya saya katakan itu kurang cekatan ya seperti itu. Nah. Kalau di pilot ya, tugas pilot itu apakah dia yang membawa kapal atau dia hanya memberikan instruksi di atas kapal? Advice, nasihat. Jadi semua itu tetap tanggung jawab bagi seorang nakoda kapal. Jadi kalau misalnya dikatakan, nah walaupun dia hanya memberikan advice, dia yang dianggap ahli untuk perairan setempat. Jadi kalau ada 2 perwira pandu maritim di terusan Suez tadi, dia yang dianggap ahli mengetahui segala macam beluk yang ada di sana. Jadi kalau pada titik itu misalnya kecepatan hanya harusnya 8 knots maksimum, seyogianya informasi itu sudah harus disampaikan. Dan nakoda kapal juga kan bukan baru sekali ke sana ini lewat. Betul. Sudah beberapa kali toh. Nah, hanya mungkin karena faktor kebiasaan. Bisa saja. Lagi-lagi saya katakan tetap nanti kita tunggu keputusan dari otoritas tempat. Berarti banyak faktor ya, bukan cuma error aja. Bukan, cuaca alam juga. Cuaca. Ya. Mungkin mesin juga ya? Bisa jadi. Jadi coba sekarang Mas Roland anggap ya. Ini kita asumsikan ini sekarang. Ini sekarang terusan Suez. Angin kencang, cuma ini bagian yang paling tinggi, mutar ini Pak. Kalau hampir 180 km per jam kecepatan anginnya. Tambah lagi badai pasir.
Ya, mengganggu kondisi itu. Nah, kalau kecepatan 13 knot tadi, kemudian dia mengelakkan jaraknya hanya tinggal 4 menit tadi, nggak akan mungkin dapat. Karena kapal itu bukan bisa direm seketika, enggak. Dia kan harus membalikkan propeller, kan seperti itu. Oke. Ya. Misalkan nih ada terjadi kecelakaan pada kapal, kira dari pilot itu apa yang akan dilakukan pertama kali dari pilotnya? Jadi begini. Ada aturan yang sudah mengatakan bahwa tetap semua tanggung jawab. Maka ketika terjadi kecelakaan itu, maka ada otoritas yang akan membuat penyelidikan di sana. Dalam hal ini, kalau misalnya kita anggap di Tanjung Priok, ada namanya sah bandar. Kalau di pelabuhan lain, itu ada yang disebut dengan KSOP. Mereka yang akan melakukan penyelidikan untuk itu. Terus, apakah pilot itu tidak dihukum? Oh enggak, kita ada mahkamah pelayaran. Oke. Jadi semua kejadian yang berhubungan dengan insiden kapal yang ada pilotnya, itu pasti akan dibawa ke mahkamah pelayaran. Nah, di sana ada berbagai macam hukuman. Hukuman administratif, hukuman tidak boleh lagi dia berlayar atau harus grounded, sampai hukuman yang berat akan diberikan. Ya, seperti itu. Kita bahas tentang Selat Malaka, Pak. Baik, Pak Roland. Mungkin kita bisa melihat dari ini ya. Selat Malaka ini hingga 2/3 perairan di Indonesia ya. Untuk Selat Malaka, dan ini dilalui hampir semua kapal nih harus melalui Selat Malaka ini. Benar. Jadi heavy traffic juga bisnisnya lumayan di sini. Tapi kalau kita lihat dari info ya, bahwa hanya 10% nih Pak dikelola oleh domestik. Yang lain dikuasain oleh asing. Kira-kira apa sih kendalanya Pak? Baik. Pertama, ketika kapal dari Timur Tengah mau ke Asia Timur ke sana, lewat Selat Malaka dengan kecepatan kurang lebih 12,5 knot ini ke sana, itu butuh waktu 21 hari 19 jam. Kemudian kalau dia lewat dari sini Pak, Alki satunya butuh waktu 23 hari. Lewat dari Alki 2 sana butuh waktu 25 hari. Begitu pentingnya. Pertanyaannya sekarang berikut, kenapa kita nggak mendapatkan banyak di sana? Jadi saya berikan dulu perspektif 3. Ada 3 negara berhubungan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura. Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan setiap negara ini memiliki perspektif yang berbeda-beda. Singapura menganggap Selat Malaka, Selat Singapura sebagai lifeline of its economy. Bapak bisa bayangkan. Lifeline of its economy. Sehingga care betul. Perhatian betul. Malaysia mengatakan the front courtyard of the country. Halaman depan negaranya. Kalau sekarang Pak Roland lihat, semua pelabuhan yang ada di pantai timur Malaysia, pasti yang lebih maju adalah di pantai baratnya. Betul. Pasti. Di sana ada Penang, ada Port Klang, Tanjung Pelepas, Johor, dan seterusnya. Kita ada Belawan, dan seterusnya. Nah, Indonesia menganggap Selat Malaka sebagai apa? Part of the nation. Jadi paradigma itu memang harus kita tingkatkan. Bagian dari negara. Ya. Terus dikatakan berikut. Beberapa bagian di sini ada bagian tersempit daripada Selat Malaka ini. Sehingga kenapa dibutuhkan di sana pemanduan? Kenapa nggak dibuat wajib pandu? Nggak bisa kalau nggak ada kesepakatan. Jadi Malaysia, Singapura, dan Indonesia harus sepakat. Ada forum namanya TTIG. Setiap tahun itu ketemu. Untuk meningkatkan awareness, kemudian kepedulian. Tapi kita tidak pernah bisa seperti yang dilakukan antara Papua Nugini dan Australia, Selat Torres. Mereka sepakat. Ini kita lakukan di sini wajib pandu. Kenapa? Ada terumbu karang di bawah. Mereka sepakat. Nah, sekarang kenapa Indonesia tidak bisa melakukan apapun? Panjang Selat Malaka yang hampir 900 km ini tadi, siapa yang menikmati? Saya ingin membagi kepada Bapak yang menikmati Selat Malaka siapa? Siapa yang punya kapal? Siapa yang punya barang? Siapa yang mengawaki kapal? Dan siapa yang punya pelabuhan? Nah, sekarang Singapura, Malaysia tidak misalnya dikatakan pemanduan Selat Malaka, Marine Advisor. Indonesia sesuai dengan keputusan menteri, ya di sana dilakukan ada pemanduan, tapi belum wajib pandu di sana, ya bukan compulsory, ya itu adalah kita menyebut pemanduan. Terus kenapa market share seperti yang Bapak katakan kita kok cuma segitu 10%? Yang mendapat pendelegasian pemanduan itu adalah Pelindo 1 di Medan, kemudian Pelindo 3 ya Surabaya melalui PMS.
Mereka punya perwira pandu laut dalam, Pelindo 3 memiliki kurang lebih 28 orang, Pelindo 1 ada 20 orang. Nah, sekarang kenapa marketnya dikit, Pak? Direksinya yang baru sekarang saya sudah datangi. Direksi Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, 4, terutama 1 dan 3 kemarin sudah kita cerita. Ada perlu pendekatan ke market, Pak. Siapa yang harus dekati? Paling tidak yang 4 tadi. Siapa sih yang punya kapal? Kalau tadi kapal lalu lalang satu hari 200 dan 10% itu adalah VLCC. VLCC berarti berhubungan dengan apa? Minyak, Pak. Siapa yang punya? Teman-teman di Timur Tengah. Siapa yang membeli? Teman-teman di Asia Timur. Inilah yang harusnya didekati. Iya toh, karena masalah maritime. Kemudian siapa yang punya barang? Yang mau beli barangnya siapa? Yang berikut siapa? Mengabaikan. Yang terakhir siapa yang punya pelabuhan? Kalau pendekatan ini dilakukan, dua negara tetangga kita melakukan hal yang sama. Jadi kalau mereka dapat kue, ya karena mereka lebih cepat. It's not the big that eats the small, it's the fast that eats the slow. Bukan perkara yang gede makan yang kecil, siapa yang cepat makan yang lambat. Nah, terus lagi sejarah mengatakan dua negara tetangga kita ini sudah melakukan aktivitas marine advisor itu jauh-jauh hari sebelumnya. Kita aja baru mungkin kurang lebih sekitar 7 atau 5 tahun belakangan ini care dengan ini. Jadi kalau market share-nya masih sedikit, saya pernah ditanya oleh Bapak Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut ketika courtesy call, kenapa Selat Malakanya belum, Pak? Belum maju itu Pak Herman. Bapak memberikan pendelegasiannya kepada siapa? Pelindo 1 dan Pelindo 3. Ayo kita ajak mereka, Pak, supaya berbuat lebih banyak. Dan saya yakin direktur yang sekarang ini mereka akan concern untuk ini. Kita boleh memandu nggak sih, misalkan kapal yang ke Singapura nih, apakah boleh menggunakan pilot Indonesia? Jadi begini, berdasarkan aturan kita, kalau dia memandu di sana ya dia punya pandu, Pak. Tapi kalau dia hanya sekedar lewat, tadi dari atas sini saya anggap kemari sampai kemari, ya bisa saja. Karena itu tidak wajib, Pak. Ya, tidak wajib. Jadi kalau misalnya saya nakoda kapal X, misalnya berlayar di sini, saya boleh meminta pandu kepada Pelindo 1. Saya dipandu dong. Dan selama ini sudah ada marketnya. Seperti itu. Ada. Berarti sampai Selat Singapura ini dipandu? Iya, dipandu. Atau sampai Horsburgh sana, lewat lagi. Harus ganti tangan nih? Nggak usah, nggak penting. Karena permintaannya. Asal jangan ke pelabuhan mereka. Sama lah kan. Kalau misalnya mereka mandu ke pelabuhan kita di Batam, atau juga nggak boleh. Oke. Jadi, ya masing-masing urus rumahnya sendiri. Gitu. Tapi di lautan perairan internasional itu, ya kita boleh. Nah, karena ini belum wajib pandu di sana, maka itu berdasarkan permintaan dari nakoda kapal. Karena baik itu UNCLOS maupun itu keputusan dari IMO dengan berbagai regulasi, itu mengatakan setiap kapal boleh menggunakan jasa pemanduan yang disiapkan oleh 3 negara pantai. Tapi tidak wajib. Tidak wajib ya. Tapi kan pasti marketnya banyak, karena ini kan trafficnya banyak, Pak. Trafficnya ya lumayan dan sering terjadi kecelakaan juga kan di sini kan. Ya. Makanya sekarang kita dorong pemerintah. Tadi saya katakan, hari ini maritime deep sea pilot kita sudah tersedia hampir 50 orang di sana. Artinya sangat cukup. Tinggal sekarang bagaimana kapal bisa menggunakan jasa itu. Maka perlu trust. Business is a trust. Deep sea pilot berarti VLCC ya? Ya, ini yang untuk di Selat Malaka. Karena mereka sudah melakukan training itu, sudah mengikuti. Oke, apakah masalahnya malah ke bahasa, Pak? Karena kalau Singapura lah kita tahu kan mereka ada 2 bahasa ya. Ya. Inggris dan Mandarin. Melayu atau Mandarin. Ya. Jadi kalau kebanyakan impor kan dari China, Pak. Betul. Jadi mereka pandu Singapura aja nih yang ngerti bahasa China, Chinese ya gitu. Ya. Menurut Bapak gimana nih? Pandangan Bapak bisa saja benar. Dan ini yang kita katakan kemarin. Jadi bulan Maret yang lalu, Inampa bersama dengan sah bandar utama Pelabuhan Belawan dan Pelindo 1, kita melakukan evaluasi terhadap semua perwira pandu yang melakukan pemanduan di deep sea pilot. Antara lain adalah peningkatan kualitas bahasa Inggris. Kita menyadari, ya pasti 2 negara tetangga kita itu, Pak, adalah bekas jajahan Inggris dan bagian dari Commonwealth. Pasti kemampuan bahasanya berbeda, ya. Kita juga baru care selama ini dengan Selat Malaka baru kurang lebih kurun waktu 10 tahun belakangan ini. Jadi kemampuan berbahasa apakah menjadi problem? Pasti kita tidak sama dengan mereka.
Inilah yang kita tingkatkan. Jadi bulan lalu kita melakukan asesmen untuk peningkatan kualitas maritime English terhadap semua perwira pandu yang melakukan pemanduan di Selat Malaka. Tidak hanya mereka, termasuk petugas PTS yang ada di Pelabuhan Belawan. Tidak hanya itu, termasuk juga nakoda dan ABK kapal tunda. Tidak hanya itu, termasuk juga nakoda dan ABK kapal pandu. Tidak hanya itu, termasuk KPLP yang bertugas di Belawan. Jadi kita adakan ujian, kita akses mereka, dan ini akan dilanjutkan dengan peningkatan kualitas untuk kemampuan berbicara bahasa Inggris, khususnya maritime English. Nah, setahu kita Selat Malaka kan bukan aja rawan kecelakaan ya, tapi rawan kejahatan juga, ya kan? Kalau misalkan nih kapal kita terjadi perompakan, ya kan? Kita kontaknya ke siapa nih, Pak? Baik. Pak Roland, saya coba ingin memberikan informasi ancaman atau insiden terhadap kegiatan kemaritiman, terutama di Selat Malaka maupun perairan lainnya itu lebih dari ada 10 item, 9 item. Pertama pembajakan, perampokan bersenjata, pencurian, kecelakaan laut, penyeludupan, ya, kemudian polusi, perdagangan narkoba, migrasi dan sebagainya. Nah, seorang perwira pandu ketika melaksanakan tugas ada 4 rejim hukum di pundaknya. Pertama, hukum internasional. Keluaran dari UNCLOS, keluaran dari IMO. Kemudian ada hukum atau konvensi regional. Semua perwira pandu kita yang di Asia Pasifik, kita punya regulasi, punya rule of game. Kemudian ada aturan nasional dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008, PM 57 dan itu. Kemudian ada local wisdom. Pemanduan yang kita lakukan katakanlah di Belawan tidak akan sama dengan di Priok. Pemanduan yang kita lakukan di Raja Ampat tidak akan sama dengan di Surabaya. Nah, itu local wisdom. Nah, kemudian seorang perwira pandu ketika melaksanakan tugas ada 4 hal yang harus dia pegang. Pertama adalah maritime safety, keselamatan maritim. Yang kedua adalah maritime security. Yang ketiga adalah maritime environmental protection. Yang keempat, sustainability. Terus, kalau misalnya sedang mandu, ada misalnya perampokan kejadian, apa yang harus dilakukan perwira pandu? Perwira pandu tidak dilengkapi dengan bedil. Maka yang dilakukan adalah komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Nah, di negara kita ini, satu pelabuhan, ada di sana 18 institusi. Ya, siapa yang akan kita hubungi? Pertama itu kita hubungi KSOP setempat. Angkatan Laut. Ya, KSOP berarti di sana ada KPLP, ada di sana juga semua yang punya patroli, mana yang paling cepat ke lokasi. Angkatan Laut yes, Bakamla yes, polisi yes. Kita akan hubungi mana yang paling cepat bisa memberikan respon. Tidak hanya pada keselamatan, termasuk juga kepada keamanan, termasuk juga pencemaran lingkungan. Nah, pertanyaan Bapak tadi, siapa yang harus kita hubungi? Mana yang paling dekat bisa memberikan dengan channel 16 dan channel umumnya kepada mereka? Mereka akan kita kontak segera. Itulah peran kita dalam perspektif maritime security. Kita tidak dilengkapi bedil. Nah, apa yang dilakukan INAMPA untuk melakukan koordinasi ini? Kita sudah melakukan courtesy call dengan Bapak Kasal. Kita courtesy call dengan Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, kemudian dengan Bakamla, ya, kemudian juga di Batam kita mendatangi KSOP, ya, mendatangi Lanal, mendatangi Bakamla wilayah barat, ya, semua kita dekatkan pendekatan. Karena bagi kita bagaimana mengkoordinasikan ini semakin lebih baik. Tapi kan KSOP itu tidak bisa melakukan penahan kapal. Penahan kapal mungkin karena kita belum ada single coast guard ya. Apakah kita harus menelepon kepada Bakamla atau KPLP ini? Jadi seperti yang saya katakan tadi, bagi kita sekarang, kita mau mana pun dipakai oleh pemerintah, itu urusannya pemerintah. Tapi sekarang perlu kita ingat, masing-masing instansi ini eksis. Mereka mempunyai kewenangan. Ketika seorang perwira pandu melakukan itu, maka dia harus memberikan apa? Komunikasi yang paling cepat. Kepada siapa? Saya katakan tadi, mohon maaf Pak. Pada siapa? Pertama tadi KSOP setempat. Kenapa KSOP setempat? Karena di setiap pelabuhan kita pasti ada KSOP yang paling dekat. Di bawah KSOP itu biasanya ada KPLP. Selain dari itu, ada di situ Angkatan Laut, ada Bakamla, ada polisi perairan.
Oke. Ya, seperti itu. Nah, masalah nanti siapa yang menangkap, siapa yang duluan bisa depan. Karena ini kan mengandung kecepatan, Pak. Kalau ternyata misalnya katakanlah di titik X, ya kita melihat, kita laporkan, yang pertama mendapat informasi itu, katakan KPP dia lebih cepat, ya dia tangkap. Kalau ternyata katakanlah Angkatan Laut lebih cepat, ini kan masalah keselamatan, Pak. Masalah keamanan. Ya, nanti prosesnya bisa saja nanti ditangkap oleh salah satu instansi. Dia menyerahkan kepada instansi yang bertanggung jawab. Kalau tumpahan minyak? Sama kasusnya. Ketua TNI, Bakamla, 18 instansi ini dikontak, Pak? Kita akan kontak yang paling sering lah berhubungan dengan kita. Paling tidak KSOP. Ya. Kemudian KPLP pasti di bawahnya. Kemudian itu Bakamla, Polairut, ya. Terus juga instansi terkait lainnya, ya. Jadi bagi kami, kalau misalnya kita melihat itu adalah bagaimana penanganan pertama, itu jauh lebih penting. Baik itu unsur keselamatan, baik itu unsur keamanan, termasuk pencemarannya. Nanti dari sana mereka kan akan menangkap atau menahan, akan menyerahkan ke instansi yang berwenang. Seyogianya seperti itu. Ya. Sering tumpang tindih gak sih menurut Bapak instansi ini? Apa yang ada di darat begitu juga mungkin di laut. Nah, kenapa saya melakukan koordinasi Pak Roland ke berbagai instansi adalah untuk menghilangkan gap, untuk meningkatkan sinkronisasi. Jadi kami berkunjung itu kepada Bapak Kasal. Kami berkunjung ya pertama ke Menteri Perhubungan, kepada Dirjen Perhubungan Laut, ya, kemudian itu kepada KSOP setempat, kemudian kepada Bapak Kasal, kemudian Bakamla. Minggu lalu baru dengan Direktur Polisi Perairan. Apa yang kita sampaikan? Ketika seorang perwira pandu sedang melaksanakan tugasnya, pasti ada bendera pandu toh. Kalau misalnya bapak-bapak para aparat ini melihat ada yang tidak pas, sebaiknya komunikasilah dengan perwira pandunya. Jangan kalau pas perwira pandunya sedang menjalankan tugas, misalnya kita mohon jangan langsung ditangkap. Ya, ada baiknya mungkin sebelum dia naik atau setelah turun. Ya, itu permohonan kita. Dan saya pikir koordinasi kita hari ini itu yang kita lakukan. Saya tidak bosan-bosan mendatangi mereka. Tujuannya apa? Supaya kita di luar sana dilihat memang betul-betul pelayanan bagus, daya saing, supaya nggak bertele-tele. Kalau masih ada proses seperti ini adalah proses berjalan agar setiap instansi mulai menghilangkan ego sektoralnya. Kami mendatangi mereka, Pak. Ya, kami menghilangkan ego sektoral. Sudah, Pak, karena kami orang yang pertama naik, orang yang terakhir membawa kapal ini, kita harus memberikan kesan yang baik. Maka koordinasi yang kita lakukan. Itu sering terjadi, Pak, kayak seperti ya pemilik kapal sudah mengantongin SPB nih. Harusnya kan sudah layak berjalan ya dari port A ke port B lah gitu. Tapi sering juga nih ada instansi lain yang menahan kapal karena ada beberapa dokumen yang tidak lengkap, ya kan? Sebenarnya kan SPB itu sebenarnya kan sudah bukti otentik sudah lengkap. Iya, udah lengkap. Kenapa harus ditahan lagi? Itu kan jadi bisnisnya jadi lebih high cost lah, gitu kan? Terhambat juga ya. Terhambat juga. Jadi begini, mungkin sekarang ada Malik pernah mengatakan begini, almarhum. Setiap ada masalah pasti ada problem. Setiap ada problem pasti ada solusi. Pertanyaannya mau nggak kita mencari solusinya? Kami di INAMPA ya sebagai organisasi Perwira Pandu Maritim Indonesia, begitu masalah kami katakanlah di perairan Kepri atau di perairan lain, maka saya mendatangi, Pak. Datangi instansi yang dianggap menurut kita perlu koordinasi. Dan itu seperti saya katakan tadi, kami mendatangi yang namanya selain dari KSOP, perpanjangan tangan dari Dirjen Perhubungan Laut, mendatangi yang namanya Angkatan Laut, Bakamla di sana, Guskamla, kemudian Lanal, mendatangi juga instansi terkait, kita lakukan koordinasi. Jadi kalau misalnya katakanlah ada asosiasi daripada INSA misalnya, saya pikir nggak ada salahnya mengikuti seperti kita ini. Memang yang paling baik tidak usah lagi seperti itu. Biarlah jalan by system. Tapi kita masih di Indonesia, Pak. Jadi mungkin perlu silaturahmi lebih tinggi gitu. Terakhirnya, Pak. Siapa peran INAMPA, Pak? Baik. Jadi terima kasih nih. Selama ini memang INAMPA itu kurang mendeklarasikan diri. Jadi di ulang tahun kami yang ke-18 ini kami melakukan transformasi.
transformasinya itu kita tidak hanya sekedar menjadi advisor kepada nakoda kapal. Hari ini kita menjadi marine atau maritime advisor kepada seluruh stakeholders kemaritiman. Tadi apa peran yang kami lakukan? Tetap berpedoman kepada A4 tadi. Peran yang kami berikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau namanya ekonomi kemaritiman adalah maritime safety. Semua kapal, semua perairan yang wajib pandu, kita harus memberikan pelayanan itu. Yang kedua, seperti yang kami sampaikan tadi adalah maritime security. Sekali lagi kami sampaikan bahwa maritime security sifatnya adalah exchange of information. Nah, maritime environmental protection sama, maritime sustainability, ya. Dengan menjaga ketiga tadi, maka keempat adalah maritime sustainability. Terus, ke depan apa yang kita lakukan? Kita minggu lalu baru melakukan courtesy call dengan Ketua Umum INSA. Saya tanyakan langsung, kira-kira kami sebagai pelayan utama daripada kapal-kapal Anda apa problemnya? Disampaikan kepada kita, saya tidak malu menjelaskan di sini. Ini juga menjadi koreksian kepada kami, termasuk juga teman-teman yang ada di lapangan. Integritas. Kemudian integritas itu menyangkut pelayanan, menyangkut ketepatan waktu, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah komunikasi. Yang tidak kalah penting juga adalah keramah tamahan kita. Yang tidak kalah penting juga adalah koordinasi kita. Nah, yang selalu saya katakan kepada teman-teman, mari kita berikan nilai tambah. Nilai tambah dalam bentuk apa? Dalam bentuk waktu, dalam bentuk penampilan, dalam bentuk apapun. Bagaimana customer kita bisa baik. Sejak tahun 2017, INAMPA itu sudah menjadi anggota International Maritime Pilot Association. Artinya apa? Kita sudah sama dengan pandu yang ada di luar negeri. Mohon maaf. Sama dengan yang ada di Eropa. Kenapa? Karena kita sudah members. Perlakuannya akan sama. Maka dengan kondisi seperti itu, teman-teman kita yang ada di Singapura, teman-teman kita yang ada di Malaysia, maka kita juga harus bisa memperlakukan sama seperti mereka. Mereka bisa memberikan nilai tambah untuk negaranya. Melalui ulang tahun kemarin yang ke-18, kita membuat webinar internasional. Ini menunjukkan apa? Bagaimana peran INAMPA memberikan kontribusi terhadap sektor kemaritiman di Indonesia. Ya, jadi 4 kategori tadi seperti yang kami sampaikan. Itu barangkali Pak Roland. Bagaimana dengan SDF Pak? Iya. Pilot. Baik, jadi tidak henti-hentinya kita melakukan pelatihan untuk para perwira pandu. Saya sampaikan pertama, di Belawan mulai bulan depan akan ditingkatkan kapasitas mereka berbahasa Inggris. Ya, jadi kemampuan bahasa Inggrisnya itu dalam konteks maritime English communication. Hari ini sedang berlangsung pendidikan perwira pandu di PMLI. Ya, di Bogor. Ya, kemudian yang akan kita lakukan adalah ada sekitar 714 perwira pandu yang eksis akan mengikuti yang namanya itu adalah semacam endorsement sertifikat. Ini adalah peningkatan kembali wawasan, peningkatan awareness, dan juga kita menyatakan itu apa? The learning organization. Nah, inilah proses yang terus kita buat. Aset utama INAMPA adalah perwira pandu. Perwira pandunya ya. Ya, perwira pandu. Jadi saya tertarik dengan rilis yang dibuat oleh World Bank. Tahun 2007, mohon maaf. World Bank membuat rilis. Kemajuan satu negara atau organisasi 60% ditentukan oleh sumber daya manusia. Kemudian alam hanya memberikan kontribusi 25%. Uang hanya 10%. Bagi kami, perwira pandu adalah aset utama kami. Maka apa yang harus kami bentuk? Mindset, hard set, skill set, tool set, action set. Harus berlima. Terima kasih Pak atas waktunya, atas sharing ilmunya, bermanfaat sekali. Terima kasih Pak. Kita tahu nih Pak, kalau pilot itu bukan aja udara ya? Iya, bukan. Di laut juga ada. Laut juga ada pilotnya nih. Benar. Jadi terima kasih sekali lagi Pak. Baik, Pak Roland. Ya. Kami dengan senang hati, kalau ada hal-hal seperti ini dengan senang hati siap untuk memberikan pencerahan atau literasi kemaritiman khususnya di maritime safety. Oke, ya. Member kapal aku, terima kasih ya juga kepada Pak Herman udah datang ke hari ini. Kita sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya, terima kasih sudah bersama kami.